Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemenak Toli Toli TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah syahidina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Kemenak Toli Toli TV dimanapun Anda berada, hari ini senang sekali bisa kembali di acara Bincang-Bincang Santai, salah satu program Kemenak Toli Toli TV tentunya, dan selalu menghadirkan topik yang selalu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani salah seorang ASN di Kementerian Agama Toli-Toli, salah satu ASN fungsional guru, tentunya sudah terkenal juga menjadi salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Toli-Toli yang sering mengisi mimbar-mimbar agama, baik dari masjid yang kecil sampai masjid yang besar. Saya menyapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Aswad, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Sehat-sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sekarang ini kesibukannya selain mengajar di Madrasah Aliyah Negeri tentunya, apa ada aktivitas lain ini Ustadz? Ya, sebagai bentuk panggilan moral selain tugas pokok selaku ASN mengajar di lingkungan Kementerian Agama dalam hal ini di Satker Madrasah Aliyah Negeri Toli, juga aktivitas-aktivitas lain adalah panggilan moral itu seperti itu tadi. Kalau ada undangan-undangan dalam rangka untuk memberikan pencerahan-pencerahan, ya, atau memberikan semacam nasihat-nasihat di majelis-majelis taklim, terutama juga bagian lain adalah di mimbar-mimbar Jumat tentunya yang menjadi intinya masih tetap berkhidmat untuk umat ya Ustaz. Insya Allah selama sehat. Sebagai salah satu program dari Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli juga selalu memberikan pelayanan umat, tidak sekedar tugas sebagai ASN tentunya, tapi juga sebagai tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi Ustaz, berkaitan dengan hari ini topik yang diberikan kepada kita tentang bagaimana kemudian seorang muslim membenahi diri, mindset dan pola hidup untuk masa depan yang lebih baik. Tentunya sebagai seorang muslim, tujuan hidup menjadi masa depan lebih baik ini butuh membenahi diri, mindset dan pola hidup. Nah, bagaimana kira-kira Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh umat muslim sebagai seorang muslim? Bagaimana kemudian kita membenahi diri, mindset dan pola hidup sebagai orang yang kemudian memahami agama dalam perspektif umat Islam? Oke, Bung Bahar, saya panggil nama akrabnya. Ya, saya sebelum menyampaikan prolog, terlebih dahulu saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Kemenak Toli Toli TV. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berjumpa pada kesempatan hari ini dalam kegiatan bincang-bincang santai. Tentunya bincang santainya adalah yang bernuansa positif, adalah hal yang penting dalam hidup ini. Terkait dengan masalah bagaimana panduan ajaran agama kita di dalam rangka melakukan pembenahan diri, mindset dan pola hidup. Jadi sekira perlu dipahami bersama bahwa hidup itu adalah pilihan. Jadi pilihan tidak terlepas dari mindset kita melihat hidup ini. Jadi cara pandang kita melihat hidup itu sendiri sebenarnya tergantung dari pola pikir kita. Sehingga memang perlu ada pembenahan. Bukankah sebenarnya dalam ajaran agama kita, kalau kita mengutip berbagai ayat dalam Al-Quran, saya kira salah satu sampel yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ayat yang sangat populer, itu ketika Allah menyampaikan bentuk apresiasi kepada kita dalam penciptaan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sangat sempurna. Karena itu hal ini tidak boleh disia-siakan. Artinya bahwa tentu kita harus memahami apa yang menjadi apresiasi, ya, penghargaan yang sampai Allah memberikan labelisasi bahwa kita adalah manusia yang sangat sempurna, makhluk dari sekian banyak makhluk. Ya, tentu kita juga jujur mengakui bahwa selain makhluk Allah Subhanahu wa taala ada namanya malaikat.
Ya, Iya. notabene adalah salah satu makhluk yang benar-benar diciptakan oleh Allah yang posisinya tunduk dan patuh untuk melaksanakan seluruh rangkaian perintah Allah SWT. Berbanding Mhm. terbalik dengan ciptaan Allah yang namanya syaitan, saya kira yang senantiasa selalu melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama. Karena itu kemudian potensi dan penghargaan yang diberikan oleh Allah ini betul-betul kita harus memanfaatkan, membenahi Mhm. diri, bagaimana mindset kita, cara berpikir kita, dan pola hidup. Jadi pola hidup itu kalau terkait pola hidup, hidup ini harus dilihat orientasinya adalah hasanah fi dunia, Iya. wa hasanah fil akhirat. Ya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Iya. Jadi kalau mindset kita selalu melihat bahwa hidup ini tidak boleh asik sendiri kita di dalam menjalani, harus namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Lunas, iya. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang memiliki manfaat kepada orang lain. Jadi selain diri pribadi juga orientasinya kita harus selalu berbagi ya dengan masyarakat luas pada umumnya. Iya. Jadi mungkin sahabat-sahabat Kemenak Toli Toli TV juga pengen tahu ini, Ustaz. Kalau misalnya kita sudah masuk pada tahapan jatuh serendah-rendahnya seperti yang dikatakan Ustaz tadi itu, tentunya ada tahapan-tahapan yang kemudian dilakukan untuk bisa membenahi diri sehingga masa depan kita ini bisa menjadi lebih baik, kembali ke eh, hitahnya manusia sebagai manusia yang terakhir sempurna tadi, Ustaz. Iya, saya kira kita kembali kepada fitrah kita Mhm. selaku apa namanya manusia yang diciptakan ya notabene tadi diberi Mhm. satu keistimewaan dan penghargaan dari Allah. Kan di dalam Al-Quran bisa dilihat juga faqim wajhaka lid-dini hanifa hanifan fitratan lahi allati fatarna sa'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Jadi setiap sesungguhnya manusia itu diberi potensi untuk berbuat baik. Hmm. Jadi orientasi kita adalah selalu melakukan karya-karya yang terbaik, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan halayak ramai atau untuk orang yang banyak. Iya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Ikuti panduan Iya. ajaran agama kita, khususnya ya di dalam ajaran agama Islam itu sebenarnya kalau panduan hidup kita yang kita jadikan landasan kita dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Hmm. Al-Quran dan Hadis. Insya Allah kita akan pasti menemukan posisi kita selalu pada posisi yang akan merasakan suasana kenyamanan, Iya. keamanan, dan ketentraman. Karena memang panduannya, orientasinya adalah selalu kepada apa yang telah ditunjukkan, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Jadi kalau itu yang diikuti, jadi konsep hasanah fid dunia wa hasanah fil akhir itu adalah bahagian yang perlu diejawantahkan, dibuktikan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin tambahkan juga gini, Bung Bahar, bahwa memang pada prinsipnya sekarang ini kalau kita bicara masalah teori-teori agama, konsep-konsep agama itu cukup Hmm. lumayan. Jadi perbenaran kita seputar masalah agama memang pada prinsipnya yang masih kurang begitu maksimal dan optimal kita lakukan adalah bagaimana pengejawantahan atau praktik atau Implementasi. action yang Iya. harus dilakukan, karena itu menjadi penting. Karena apalah artinya sebuah teori Iya. Kalau kalau tidak kemudian tidak tidak dilaksanakan. dilaksanakan dan tidak berjalan secara maksimal. Iya. Kalau misalnya saya tadi sempat menggarisbawahi bahwa merubah mindset juga itu apa, bagaimana kemudian paradigma berpikir kita selalu berpikir positif. Nah, menyambung dari sebuah hadis kalau tidak keliru, Tuhan itu selalu sesuai dengan sangkaan hambanya. Iya, iya. Ya, kemudian bagaimana ini, Ustaz? Supaya kita sebagai umat Muslim juga selalu berpikir positif tentang kejadian-kejadian misalnya yang menimpa kita. Baru-baru ini kan terjadi banjir misalnya. Betul. Kalau kemudian kita berpikir negatif, tentunya jatuh-jatuhnya kita akan menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan orang lain lah, sampai-sampai kita tidak mengambil bagaimana nilai positif dari kejadian-kejadian yang menimpa kita ini. Iya, iya, oke. Bahwa kemudian situasinya akan berbeda antara menyalahkan dengan memberi masukan, Ya, saran, kritikan. Jadi seorang pemerintah atau katakanlah pemegang kekuasaan tentu memang tidak boleh alergi dalam hal kritik kritikan, ya. karena kita mengacu pada konsep apa yang dialami oleh Nabi, ya, Nabi Iya. Muhammad SAW Allah tentunya besar. adalah bahwa tidak begitu mulus-mulus banget.
Iya. dia perjalanan hidupnya. Jadi banyak sandungan, banyak tentang rintangan. Iya. Itu berarti bahwa memang suasana kepemimpinan itu tidak terlepas dari kritikan, Iya. tetapi Bagian dari dinamika. dinamika dalam berbangsa dan masyarakat. Lalu kemudian kalau misalnya ada yang suka-suka kritik kepada apa namanya, kepada pemerintah, ya mesti juga paling tidak memberikan apa yang menjadi solusi-solusi terbaik. Nah, kalau bahwa hadis qudsi mengatakan bahwa sesungguhnya saya itu kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau dia menyangka aku baik, maka aku baik. Menyangka aku buruk, maka aku buruk kepadanya. Jadi maksudnya bahwa memang posisi mindset kita itu perlu memang apa namanya, dijadikan sebagai pola pikir yang orientasinya adalah selalu ingin melihat sesuatu kebaikan. Iya. Maksudnya begini, kita melihat orang yang sudah berbuat uh, buruk atau jahat saja, mesti selalu kita harus prasangka bahwa mungkin ini, mungkin Iya, dan iya. seterusnya. Tidak kemudian menjas bahwa memang dasarnya seperti itu, memang sudah bawaannya, kodratnya. Jadi tidak bisa, kalau itu menghinggapi alam pikiran kita, maka tentu kita sulit untuk kemudian menalar sesuatu yang arahnya positif. Pasti di pikiran kita selalu buruk. Maka itu saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama tentunya, bahwa mari kita ini secara pelan-pelan mengarahkan, ya, men-setting pikiran kita itu bagaimana selalu ingin melihat sesuatu itu adalah ada hikmah di balik kejadian-kejadian, termasuk ya kita harus selalu berpositif thinking kepada siapapun. Ya, saya kira seperti itu. Barangkali juga dengan berpikir positif juga sekaligus bisa kemudian merubah pola hidup kita, ya Ustaz. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ini kan sahabat-sahabat Kemenak TV sudah tidak hanya segmentasinya tidak hanya pemuda, ada juga baik bapak dan ibu yang sudah berkeluarga. Nah, terkait dengan pola hidup ini, Ustaz, bagaimana kemudian dalam rumah tangga itu kita mengatur pola hidup sehingga kemudian masa depan yang ingin dicapai itu bisa lebih baik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam rumah tangga juga ini ada hal-hal yang kemudian dapat memicu ketegangan atau keretakan dalam rumah tangga. Dinamika kehidupan berkeluarga. Saya ingin sampaikan dulu bahwa keluarga itu adalah merupakan miniatur masyarakat terkecil. Jadi kalau posisi pembenahan dari keluarga ke keluarga yang lain itu posisinya akan selalu mendapatkan kondisi yang penuh dengan harmonisasi kehidupan, maka bisa dipastikan suatu lingkungan, suatu kampung itu pasti akan menjadi baik. Nah, bahwa hidup itu adalah pilihan, tentu memang kita harus menggunakan, yaitu selalu sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digunakan untuk berpikir. Karena kadang-kadang memang manusia punya kecenderungan ketika bersentuhan dengan kepentingan-kepentingannya, kalau sehatnya kadang-kadang tidak dimanfaatkan, digunakan. Misalnya kadang-kadang tidak punya takaran dan apa semacam dia punya ekspektasi itu jangka panjang yang cita-citanya sangat besar, tapi tidak selalu diukur dengan apa namanya, kondisi keberadaannya. Kalau dalam satu keluarga misalnya, ya kita harus mengukur apa dan bagaimana cara untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Tidak boleh ada bentuk pemaksaan. Ya, jadi misalnya kalau kita hanya mampu apa namanya dalam hal kebutuhan-kebutuhan sederhana sih misalnya, jangan paksakan. Kalau kita bisa hanya beli katakanlah Avanza, jangan berpikir mau beli apa namanya itu Fortune, Pajero dan seterusnya. Jadi diukurlah, karena disitulah yang membuat kadang permasalahan adalah ketidakseimbangan antara keinginan dengan kenyataan. Sering saya menyebutnya itu antara keinginan dan kenyataan. Jadi posisi antara keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Ya, jadi maksudnya begini, kalau dia keinginan kan terkadang lahir dari dalam diri kita, hanya keinginan hawa nafsu saja ingin memiliki sesuatu, padahal tidak masuk dalam ranah kebutuhan. Maksud saya adalah kalau kebutuhan memang tidak bisa ditawar, misalnya katakanlah sebagai seorang ASN dia butuh yang namanya
tempat tinggal, berarti ya kalau belum bisa bangun rumah pasti harus ada misalnya menggunakan jasa penyewaan rumah atau Ya. kos-kosan dan lain sebagainya. Ya, itu pasti diukur seperti itu. Kapan baru ada mulai ada kemapanan? Karena kalau dipaksakan, inilah yang kadang-kadang di rekan-rekan kita di ASN yang kadang-kadang memaksakan kehendak, akhirnya pusing sendiri, Iya. bisa sendiri. Misalnya dia mau bikin rumah harus bertingkat dan seterusnya, padahal kemampuannya tidak. Hmm. Begitu dia paksakan, posisinya pasti ya, setelah jadi itu, bagaimana dengan Ya. kelanjutan kehidupan berikutnya? Ya, Artinya keinginannya lebih mendominasi daripada harusnya kebutuhannya yang eh, lebih dikedepankan. lebih kedepankan. Iya, Tapi ternyata mau. dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan begitu saja. Iya, iya, Lebih banyak apa iya, mendominasi di kehidupan kita ini iya. keinginan kita. Nah, yang perlu dibenahi itu Iya. cara berpikirnya kita, jadi cara pandang kita melihat kehidupan dunia ini. Artinya, Bung Bahar begini, artinya kita saja bisa apa namanya eh, melihat atau mengadopsi apa yang telah dilakonkan, dipraktikkan oleh Nabi, misalnya kehidupan, misalnya dalam hal keduniaan kan kehidupan Nabi itu cukup sederhana Sederhana sekali. dengan ukuran rumah yang hanya sekian meter, lalu tempat tidur hanya berasal dari pelepah korban itu kan. Coba bayangkan Bung Bahar ya, andaikan misalnya Nabi itu misalnya sudah memperlihatkan sebuah kemewahan hidupnya pada saat itu, bagaimana umatnya? Iya. Sedangkan pada posisi kesederhanaan yang ada sekarang ini, kita bagaimana Umatnya sudah umat menggila begitu ya kan, seakan-akan Masya Allah. umur hidup beberapa ribu tahun yang akan datang, padahal kita ini kan hidup Iya. berbatas. Apalah artinya kita semua menghabiskan waktu hanya untuk menyiapkan yang sifatnya materi, tetapi pada prinsipnya juga tidak akan ada yang dibawa Iya. nanti di akhirat. Ya kan? Ya, saya kira seperti itu ya. Jadi kan memang yang sulit itu membedakan yang mana sebenarnya kebutuhan kita, yang mana sebenarnya yang bagian dari keinginan. Kira-kira ada tips nggak, Sar? Misalnya bagaimana kita bisa memisahkan ini keinginan dan kebutuhan sehingga apa bisa membenahi diri gitu, Ya. Sar? Jadi kalau ruang lingkupnya adalah keluarga, maka manajemen keluarga itu yang perlu dikelola Hmm. dengan baik. Jadi tinggal kita mengukur sebenarnya apa yang saat ini menjadi kebutuhan kita atau kebutuhan primer utama. Nah, itulah yang kemudian kita garap, kita gagas bagaimana mengadakan itu. Walaupun mungkin tidak secara simultan atau mungkin kita secara instan untuk kita mengadakan itu. Proses hidup ini kan proses. Ya, kenapa disebut proses adalah karena ya itulah tidak ada yang kemudian begitu dia lahir kemudian bisa melakukan suatu gerakan atau apa, pasti prosesnya dari bawah, dari kecil dan seterusnya tumbuh dan seterusnya. Jadi itulah tadi alat ukurnya yang kita gunakan adalah melihat ketersediaan dan kemampuan kita untuk melakukan suatu bentuk urusan-urusan di dalam rumah tangga itu. Jangan memaksakan. Jangan Jangan memaksakan intinya. memaksakan. Iya. Jadi menarik sekali bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Tentunya ada banyak hal-hal yang bisa menambah wawasan keilmuan kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir mungkin Ustaz, ada tidak tips-tips bagi kita khususnya bagi sahabat-sahabat Kemenak Toli Toli TV, bagaimana kemudian dalam lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan misalnya, pergaulan sehari-hari bisa mempercepat membenahi diri, kemudian merubah mindset kita dan pola hidup kita sehingga bisa kemudian mencapai masa depan lebih baik lebih cepat. Iya, baik, terima kasih. Saya kira kalau kiat sukses atau menjalani berbagai kehidupan kita di semua kelembagaan, apakah di lembaga keluarga maupun di lembaga-lembaga umum lainnya, saya kira yang terpenting adalah bagaimana di dalam kehidupan kita itu yang pertama adalah senantiasa berpikir, yaitu memulai sesuatu itu sifatnya dari hal-hal yang kecil. Jadi konsepnya adalah berangkat dari yang sifatnya kecil-kecil dulu, lalu kemudian tumbuh dan berkembang. Saya selalu sangat menyimpan dan men-save itu kata pepatah yang mengatakan bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian hasilnya akan pasti akan. Yang kedua adalah bahwa mulai dari diri sendiri, ingin dapatkan suatu bentuk kesuksesan dalam menjalani suatu apapun urusan kita adalah bahwa konsep Nabi yang kita gunakan adalah ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. So, kalau kita hanya mampu memberikan
apa namanya, contoh tapi tidak bisa menjadi contoh, ini menjadi hal yang besar. Iya, Kenapa? Berbeda itu antara memberi contoh dengan menjadi menjadi contoh. Kalau contoh. memberi contoh ya menyampaikan nasihat-nasihat, konsep-konsep agama seperti ini. Tetapi pada prinsipnya orang yang menganjurkan memberikan konsep itu kemudian tidak dilakukan, Iya, maka pasti dia tidak bisa menjadi contoh. Jadi Nabi kan tidak seperti itu. Ketika dia misalnya menjadi seorang posisinya pemimpin perang, maka memang dia menjadi garda terdepan iya, untuk iya. memperlihatkan bagaimana posisi beliau menjadi seorang apa namanya yang memiliki keseriusan, keteladanan dalam beribadah. Memang Nabi adalah Iya, contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. suatu hasanah. Yang terakhir saya kira adalah eh, kebiasaan kita untuk melakukan pekerjaan jangan ditunda-tunda. Jadi Hmm. apa yang bisa dikerjakan sekarang ya harus, jangan tunggu sampai besok. Apa yang bisa dikerjakan hari ini. Penundaan itulah yang kadang-kadang menghalangi kita, menghambat kita untuk berkreasi, untuk Iya, melakukan suatu tugas. Saya mohon maaf, mungkin saya yang keliru atau bagaimana, bahwa kadang-kadang ada di kelembagaan atau di instansi kantor-kantor itu kalau sudah masuk di bulan-bulan akhir atau bulan 12 baru sampai di lembur banyak sekali, karena kadang-kadang iya. yang laporan mestinya Selesai. dilaksanakan Januari harus selesai lebih di Februari, tapi Iya, ini rapelan harus iya. diselesaikan nanti pada mau di apa namanya ya, mau Injury time. gelondongan injury time semua dikejar, yang mau dari Januari sampai ini mau dikumpulkan, bagaimana tidak pusing karena Iya. itu tadi tidak dimanfaatkan. Jadi yang terakhir saya ingin katakan bahwa mari kita pinjam konsep agama yang sangat indah di dalam ajaran kita, yaitu terdapat dalam surah Al-Asr, yaitu Alasan. wal asri innal insana lafi khusr Demi illa waktu. alladziina aamanu bis-shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini yang sangat kalau kita dalami dan kita kaji lebih dalam, sungguhnya ini merupakan representasi ayat yang benar-benar bisa Hmm. memotivasi dan menjadikan kita orang-orang yang sukses dari sekarang dan di masa yang akan datang. Sekira seperti itu. Iya, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara, sahabat Kemenak Tuli Tuli TV. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada Ustadz Aswad Sarjana Agama Magister Pendidikan sudah hadir di studio ini, Ustadz, bersama-sama kita Iya, mengisi bincang santai pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement, Ustadz, untuk tema kita pada pagi hari ini. Closing statement untuk sahabat-sahabat Kemenak Tuli Tuli TV. baik, terima kasih kepada sahabat Tuli Toli sebagai closing statement, pernyataan penutup bahwa dalam rangka senantiasa kita melakukan pembenahan diri, mindset dan pola hidup, ada satu kata bijak dari orang bijak tentunya mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, ya hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Jadi kalau ada upaya untuk selalu melakukan introspeksi terhadap diri kita, apa dan bagaimana kita hari ini dan yang akan datang, ya hari esok, maka tentu memang harus mempersiapkan. Yang terakhir, closing statement saya, mari kita mengutip ayat di dalam penghujung ayat surah Al-Hasyr itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apa endingnya, apa substansinya, bahwa hendaklah setiap diri itu harus selalu melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Ini ayat yang menyatakan. Jadi kita dalam konsep ajaran agama kita bahwa orang yang baik dan orang yang sukses itu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Iya. Saya kira seperti itu. Orang yang sukses hari ini lebih baik daripada Ya, hari kemarin. harus lebih baik. Ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, demikian sahabat Kemenak Tuli Tuli TV di acara bincang-bincang santai pada hari ini. Kami kembali mengingatkan untuk sahabat-sahabat di manapun Anda berada yang belum tekan tombol subscribe dan tekan lonceng sehingga bisa dapat update notifikasi ketika ada uploadan video terbaru dari Kemenak Tuli Tuli TV. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.